Hai, selamat malam. Saya cuma ingin cerita sedikit. Jadi, kalau kenapa saya itu selalu mengutamakan transfer dulu baru bicara, baru private reading seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya dulu sudah ada beberapa orang yang saya beri waktu seperti Kak, nanti dia karena dia juga udah pernah private trading, jadi saya pikir ya nggak apa-apa lah, besok juga dibayar nggak apa-apa ya kan, karena hidup ini menurut saya take and give, memberi dan menerima, saling tolong menolong. Tapi tahu kalian apa yang terjadi? Hanya karena keterlambatan seseorang ini malah mendapatkan kerugian besar. Adalah yang di sini mungkin dia bakal nonton juga, tapi saya nggak bakal nyebut orangnya siapa karena eh itu nggak boleh ya, rahasia orang-orang. Rahasia saya, rahasia orang, rahasia saya. Apapun masalah orang saya simpan, nggak boleh nyebut nama, nggak boleh ceritakan siapapun itu yang telah private trading dengan saya. Jadi karena dia hanya karena terlambat aja, udah dia kemalingan seperti itu. Gas dia banyak sekali yang hilang. Ada juga yang hilang duitnya, ada juga yang hilang gelangnya, emasnya, kayak gitu. Jadi siapapun yang zolim ataupun itu padahal nggak sengaja, kadang-kadang ya, kadang-kadang memang hanya karena keterlambatan waktu aja. Jadi nanti saya kalau misalnya saya kasih kalian kesempatan seperti itu, takutnya kalian jadi kena musibah seperti itu. Bukan saya yang buat, tapi orang yang menjaga saya. Ya, paham ya? Satu, itu. Kedua, kenapa saya berbeda dengan yang lain? Tidak perlu dengan bunga-bunga segala macam. Maksudnya setiap membuat video atau lampu-lampu atau berkesan seperti horor seperti itu karena saya memang pingin terlihat biasa aja kayak gini. Ya, saya lebih suka, lebih fun rasanya kayak gini, lebih kayak manusia biasa aja, normal gitu. Saya suka kayak gini. Saya nggak mau ditakutin orang atau apa, karena menurut saya itu dia kadang kalau kita menunjukkan ketidaksopanan atau keangkuhan, kesombongan itu menjadikan orang lain membenci kita. Karena di atas langit masih ada langit, ya. Hidup kita itu penuh dengan tingkatan-tingkatan. Sama juga saya mungkin belum ada apa-apanya ya, seperti itu. Juga saya kalau kalian mau tahu, saya kalau ada di sekitaran kalian orang pintar apa segala macam, paling dibilang saya memang ada yang jaga, mau itu macan apa segala macam, mau ratu. Tapi itu tidak selaras dengan saya karena saya nggak menerima mereka untuk nyatu ke tubuh saya, ke badan saya. Tapi saya ini memang dijagain selalu, dan saya nggak punya kayak apa segala macam keramat keris bla bla bla, saya nggak punya. Saya cuma punya beberapa batu, itu pun kadang datang kadang pergi, namanya batu keramat ya. Suka-suka dia mau jalan-jalan mau kemana, kadang datang nongol aja, kadang udah nggak ada. Jadi siapapun kalau misalnya ada dekat atau kenal dengan saya, mau cek mau apa, pemikirannya negatif thinking, katanya saya save ini, maksudnya simpan ini simpan itu, enggak, silakan boleh cek. Selain dari kartu tarot saya nggak punya apa-apa ya. Atau kalau saya punya batu itu juga kadang-kadang datang kadang pergi aja sesuka hati, namanya juga batu keramat ya, dia juga punya kehidupan sendiri-sendiri mau jalan kemana, seperti itu. Ya, saya ini di usia 11 tahun saya sudah mulai mengalami hal-hal yang aneh yang tidak dilihat orang, saya sudah melihatnya. Dan itu proses demi proses, itu berat untuk saya. Makanya saya mulai dari usia 11 tahun itu, saya itu gak pernah itu, kalau bukan kamar pribadi saya, kalau itu masih terasa asing dari kamar tuh, saya akan susah untuk tidur. Jadi makanya saya itu kebanyakan begadang seperti ini sebenarnya ya. Kalau nggak capek banget, saya nggak tidur. Karena saya ngerasa risih, mau mandi, mau apa, semua ada ya. Jadi bukan enak, bukan gampang seperti jadi orang seperti saya. Ya, saya sebenarnya nggak terima, nggak mau saya itu. Tapi ya mungkin saya sudah ditugaskan atau dari leluhur atau dari apa, saya kurang paham juga. Karena dulu juga kami 9 bersaudara, 9 bersaudara, aku nomor 8 ya. Hanya aku yang tidak pernah sakit ketika leluhur datang atau kakek datang seperti itu. Semua sudah sakit hampir setiap hari. Dan keluarga saya pasti menonton ini. Keluarga saya juga pasti kaget kan kenapa saya bisa seperti ini. Ya, dan juga saya pernah punya mantan pasangan ya.
Saya tidur tuh sama hewan seperti kalajengking, lipan seperti itu. Tapi saya nggak kenapa-napa. Terus pasangan saya pernah bilang, mungkin dia akan nonton ini karena dia saya tahu itu kelebihan saya tahu kalau dia memantau saya. Dia pernah bilang juga bahwasanya pelihara sama kamu setan-setan kamu itu. Terus kalau ketika dia buat salah apapun saya tahu semua. Cuman saya nggak mau balas. Saya tipenya nggak suka membalas. Kalau saya nggak suka, udah saya pergi menjauh, batasin diri kayak gitu saya orangnya. Cuman kalau saya jelaskan kayak gitu dia marah, ya kan? Karena saya tahu semua gitu. Dan saya yakin ya, hai kamu mantan, saya tahu kamu pasti menonton juga. Kamu sekarang baru sadar kan bahwasanya semua itu saya nggak bohongan, beneran. Itulah makanya sampai sekarang sih dia itu masih komunikasi komunikasi baik dengan saya, tapi dia mungkin kalau menurut saya dia sadar. Cuman saya itu agak si pahit lidah orangnya ya. Makanya justru saya tahu saya itu si pahit lidah, makanya saya nggak mau ngomongin yang buruk tentang orang lain karena kasihan juga kan. Itu makanya saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Kadang saya bingung. Ketika saya bilang, "Oh, kamu nanti bakal seperti ini. Kamu nanti jalanin hubungan cuma 2 bulan udah kayak gitu." Beneran. Nah, itu. Itu makanya saya nggak mau ngatain yang buruk tentang orang lain, kasihan hanya karena emosi sesaat gitu. Jadi saya lebih baik kunci mulut saya kontrol emosi saya jaga perasaan saya jaga perasaan orang, nggak cocok saya batasin diri kayak gitu. Saya lebih nyaman kayak gitulah intinya. Kadang saya sama juga kayak kalian, kadang emosi menangis kayak gitu karena ini banyak ini di saya gitu. Tapi kalian nggak bakal mengerti lah jadi saya ya. Jadi saya mohon maaf kalau saya itu harus membuat bayar dulu baru private reading ya, karena saya nggak mau ada apa-apa dengan kalian juga, oke? Seperti itu. Dan satu, kalian harus percaya juga ya. Saya tuh nggak suka mengkata-katai orang yang buruk atau kayak sumpah serapah atau apapun itu, karena itu saya termasuk si pahit lidah juga. Itu aduh, wah, saya nggak mau berdosa juga kan ngapain orang, karena saya bangsanya mudah kasihan juga, mudah memaafkan, nggak tegaan gitu. Kadang saya disakitin, dibuat nangis kayak gitu, saya nangis tuh kan. Habis itu saya kesel banget gitu. Tapi habis itu, aduh gimana ya kalau saya ngelihat orang gimana gitu, aduh nggak tega banget ya Allah. Kadang saya suka nangis sebenarnya. Tapi ya itu makanya saya untuk menghindari, mengontrol emosi nggak mudah loh jadi saya. Ya tolong pahamin ya buat kalian-kalian. Untuk mendekati saya, untuk jadi teman saya juga itu nggak mudah. Simpel aja, satu aja, jujur-jujur aja, tenang, lurus aja, nggak usah belok sana, belok sini, bagus di depan, buruk di belakang. Seperti kemarin banyak teman saya itu kayak ngetes-ngetes gitu, kayak buat apa gitu, membusuk lengan saya kan, kalau saya kan silap juga ya, saya nggak tahu tiba-tiba aja udah membusuk bengkak. Ada di TikTok saya yang satu lagi tapi udah nggak saya pakai, tapi itu ada tentang tangan saya yang membusuk. Tapi ya itu nggak apa-apa, 2 hari doang sembuhnya. Bayangin aja ngeri ya. Dan saya juga pernah kayak muntah darah, pernah, udah macam-macam orang nyobain saya, tapi alhamdulillah aman sampai sekarang. Yang menjaga saya semakin hari semakin banyak karena kemana tempat saya mereka sendiri yang ngikut gitu. Makanya kalau kalian lihat di orang pintar atau mana gitu paling ngomongnya ya ada banyak tapi belum selaras, paling ngomong kayak gitu. Kenapa belum selaras? Karena saya tidak terima untuk lengket di badan saya mau normal hidup seperti ini, seperti itu ya, paham ya? Oke. Semoga kalian semua yang menonton ini dapat rezeki ke depannya lebih bahagia, lebih harmonis hubungannya, dan bisa memaafkan dan dimaafkan orang lain. Seperti itu ya. Bye. Semoga semua makhluk berbahagia.